Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar hari ini semua siswa Ibu? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Jadi untuk hari ini sebelum kita proses belajar dan mengajar, coba sama-sama kita akan baca doa supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah ya. Coba siapa yang memimpinkan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebelum proses belajar dan mengajar kita harus siapkan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang piket hari ini? Ada. Berarti ruangan kita untuk belajar sudah bersih ya. Coba yang laki-laki sudah rapi, sudah merapikan bajunya, coba masukin ke dalam baju dulu. Udah Harmeni? Udah. Yang lain udah rapi ya? Kemudian sekarang Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir ini? Hadir semua? Untuk belajar hari ini, pembelajaran kita mengenai dengan peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, minggu yang lalu sudah kita belajar mengenai dengan tokoh-tokoh nasional. Ya, untuk hari ini tokoh-tokoh daerah. Kemudian akhir pembelajaran minggu yang lalu sudah Ibu ingatkan pada kalian jangan lupa belajar di rumah ya mengenai dengan tokoh-tokoh daerah ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat mengenai dengan materi kita yang minggu yang lalu ataupun dengan tokoh-tokoh nasional? Masih? Alhamdulillah kalau masih ya. Kemudian siapa sajakah tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Coba siapa yang bisa? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syarif, Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara. Iya, yang pertama berarti di situ adalah Insinyur Soekarno. Itu adalah salah satu tokoh ya, tokoh nasional. Dulu saat Insinyur Soekarno perjuangan pernah berpesan yang disebut dengan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ataupun yang disebut dengan jas merah. Berarti kalian alhamdulillah ya masih ingat dengan tokoh-tokoh nasional yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Kemudian untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini mengenai dengan peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih luas, Ibu ingin menanyakan pada kalian, coba sebutkan salah satu tokoh daerah ya. Kemudian di mana daerahnya? Karena di situ banyak tokohnya dan ada daerahnya masing-masing. Coba siapa namanya? Syahra. Siapa? Namanya Nyonya Ien. Dia adalah penawan dari Aceh. Iya, bagus.
Berarti ini buktinya kalian ada belajar di rumah ya. Tahu tokoh daerah. Salah satunya Cuk Nyadin. Cuk Nyadin ini ya dia salah seorang daerah dari Aceh. Karena dalam memperjuangkan ya kemerdekaan ini tidak mestinya para kaum lelaki. Tidak mesti para kaum lelaki. Wanita yang tangguh itu, yang gagah perkasa, berani, juga ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian dalam pembelajaran kita di sini ada kompetensi dasar menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalau di keterampilannya menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya. Setelah kalian tuntas mempelajari materi pada pertemuan 2 ini, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk bisa menganalisis peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini ada aspek penilaian ya. Aspek penilaiannya ada 3. Dalam proses belajar dan mengajar kita, nanti Ibu ya bisa menilai kalian di segi penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Yang pertama sikap dulu ya. Yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga nanti ada keterampilannya. Tapi keterampilan di situ adalah unjuk kerja. Nanti apakah di segi kerja kelompok yang ada di LKPD ya. Kemudian uraian materi ini maju tak gentar ya, membela yang benar. Kemudian maju tak gentar, hak kita diserang. Berarti ini menyangkut dengan penjajah. Membela kebenaran. Misalnya seperti pahlawan kita adalah membela kebenaran apa yang telah terjadi di bangsa ataupun di negara kita yang telah dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian ya, yang pertama tokoh pahlawan kita adalah Cuk Nyadin. Ya, Pak, sama-sama kita perhatikan Cuk Nyadin. Cuk Nyadin adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif dari Aceh yang lahir pada tahun 1848. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan yang agamis. Pada tahun 1880, Cuk Nyadin menikah dengan Teku Umar dan dikaruniai seorang anak bernama Cut Gambang ya. Kemudian yang kedua Sisinga Magaraja. Kemudian ini lahir di Bakara 18 Februari 1845, meninggal di Dairi 17 Juli 1907 pada umur 62 tahun. Dia adalah seorang raja di negeri Toba ya, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belkalian, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan ya. Kemudian yang ketiga Tuanku Imam Bonjol. Ini lahir di Bonjol, Pasangan, Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 1772, wafat dalam
pengasingan dan dimakamkan di Lota. Kemudian yang keempat, Sultan Mahmud Badarudin, lahir Palembang pada tahun 1767, wafat Ternate di Ternate ya pada tanggal 26 September 1852, adalah pemimpin Kesultanan Palembang dan Darussalam selama 2 periode pada tahun 1803 sampai 1000. Kemudian yang keduanya periode kedua berarti 1818 sampai dengan 1821. Kemudian yang ke-11 Patimura ya. Patimura ini atau Maluku Ambon. Dia lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783, meninggal di Ambon, Maluku. Pada 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Kemudian menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan yang berasal dari Nusa Ina atau yang disebut dengan Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram. Kemudian di sini ada 11-nya tokoh daerah. Kemudian untuk lebih jelas kita lihat ya di video mengenai dengan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, tokoh daerah yang pertama adalah Cut Nyatin, seorang pahlawan dari daerah Aceh. Nama Cut Nyatin lahir pada tahun 1848 di daerah Aceh, wafat di daerah Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November 1908. Suaminya Ibrahim Langa dan juga Teguh Umar. Anaknya itu bernama Cut Nambah. Nah, Cut Nyatin adalah pangeran dari Aceh bersama dengan suaminya yang bernama Teguh Umar. Yang kedua adalah Sisingamangaraja ke-12, adalah raja dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lahir dengan nama Patuan Bosa yang kemudian digelari dengan Pompu Purwatu. Lahir di daerah Batara Tapanuli pada 18 Februari 1845 dan wafat di daerah Dairi, Sumatera Utara 17 Juli 1907. Istrinya bernama Boru Sunjunta, Boru Sutemora, Boru Sagala, Boru Nadia dan juga Boru Sirega. Anaknya Lupian, Pakuan Anggi dan Pakuan Nagari. Jadi tadi kita sudah pelajari di materi ada 11-nya tokoh ya daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini di video cuma ibu 2 saja tokoh daerah yang ibu tampilkan ya. Kalau nantinya sampai 11-nya tokoh kan masih panjang ya. Kemudian dengan sudah kita menontonkan video ini ya, kan kalian sudah
mengamati ataupun menonton video pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa untuk dipahami? Siapa namanya? Yasmi, coba. Setiap penjajahan di atas negara kita harus dilawan, dan dalam melakukan perjuangan kita tidak mengenal istilah ras, suku, dan agama. Iya. Siapa saja yang telah menjajah negara kita, ya, itu patut dilawan. Kemudian dalam membela negara itu tidak ada istilah dengan ras, suku, dan agama. Seperti pahlawan kita yang telah memperjuangkan, ya, melawan bangsa Belanda. Ada yang agama Islam, apakah itu adanya Kristen, ya kan? Berarti sudah bisa dipahami semuanya. Sekarang ibu kalian kerjakan kelompok, ibu bagikan LKPD, kemudian tolong kalian duduk berkelompok masing-masing seperti kelompok yang sudah ibu bagikan pada minggu kemarin, ya. Berarti kalian tolong kalian buat kelompok 4, ya, 4-nya kelompok. Coba atur kelompok masing-masing. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Sana lagi. Coba semuanya diperhatikan. Coba diperhatikan semuanya. Tolong lihat di LKPD-nya dulu. Jadi tugas kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pilihlah 2 tokoh daerah dan tuliskan biografi ringkas serta peran dari masing-masing tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam satu kelompok ini disuruh cari 2 tokoh daerah, kemudian beserta biografinya dan peranannya dalam satu tokoh, ya. Bagaimana, bisa dipahami? Yang lain kelompok ini kelompok berapa? 1. Bisa dipahami? Jikalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke sama ibu, ya, kembali, ya. Coba kelompok 1. Wujudnya dia. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Jangan lupa, ya, tulis nama kelompok. Coba tulisannya yang gede sedikit lagi. Kayak orang nanti kan mudah waktu dibaca. Yang ini kelompok berapa? 2, ya. Bagaimana? Sudah ada tokoh yang ada 2-nya tokoh, ya? Sudah ada? Sudah. Berarti jangan lupa
dalam satu tokoh harus ada biografinya dan perannya. Kelompok 3 sudah ada tokohnya? Sudah. Yang sudah siap ya, sudah bisa untuk ditempel di papan tulis. Kita tempel semuanya dulu di papan tulis dulu, nanti baru kita presentasi. Kelompok 1 mana? Sebelah sini. Boleh? Boleh. Kelompok mana duluan yang ingin mempresentasi? Coba kelompok mana duluan? Kelompok 1 ya? Ya boleh, coba bangun. Yang lain, kelompok lain coba sama-sama perhatikan dan disimak, nanti ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq, dan rekan-rekan saya. Nama saya Mbak Pusita. Saya Adalah Bang. Saya sebagai perwakilan kelompok akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok 1. Yang pertama, biografi Cut Nyadim. Cut Nyadim termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di kampung Lam Padang, Pekan Badar, wilayah Enam Muki, Aceh Besar, pada tahun 1863. Saat itu Cut Nyadim berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamna, putra dari Teku Po Ahmad Mulia Balang Lamna ke-13. Pada 29 Juni 1878, suami pertama Cut Nyadim wafat. 3 tahun kemudian menikah dengan Tuku Umar 1880. Peranannya memimpin perlawanan melawan Belanda dalam meraih kemerdekaan. Selanjutnya, biografi Sisinga Maharaja ke-12. Nama lengkap Patuan Bosan Sinabela Leonard, Opung Pulau Batu 18 Februari 1845. Meninggal 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Kelompok lembaga pendidikan swasta mulai dari TK, SD, SLTP dan selanjutnya sampai perguruan tinggi bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Medan. Peranan Sisinga Maharaja ke-12, seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, dan merupakan pejuang yang berperang melawan Belanda pada Februari 1878. Sisinga Maharaja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapani. Inilah hasil dari presentasi di kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Cut Nyadim adalah seorang pahlawan dari Aceh. Sebelum beliau berkeluarga dengan Tuku Umar Johan Pahlawan, siapakah nama suaminya yang pertama dan pada usia berapakah Cut Nyadim berkeluarga dengan suaminya tersebut? Terima kasih. Berikan kami waktu semuanya untuk berdiskusi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu nama suami Cut Nyadim yang pertama adalah Tuku Ibrahim Lamna, dan pada umur 12 tahun beliau berkeluarga dengan Tuku Ibrahim Lamna. Apakah kelompok 2 bisa bersama?
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kasih apresiasinya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jisa Juana Nazwa dan rekan saya bernama saya Bundaya. Nama saya Rufat. Nama saya Putri Karim Sayyidani. Nama saya Muhammad Syahrazi. Nama saya Ali Bayan. Baik, ini adalah hasil. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, biografi Patimura. Patimura lahir pada 8 Juli 1783 di Saparua, Maluku dan wafat pada 16 Desember 1817 karena hukuman gantung di Benteng Victoria, Ambon. Patimura wafat pada umur 34 tahun. Kehidupan awalnya Patimura dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang memiliki garis keturunan bangsawan dan memberikan akses ke pendidikan yang layak pelatihan militer. Perannya yaitu pahlawan Patimura adalah pemimpin perjuangan rakyat Maluku menghadapi kolonialisme Belanda pada tahun 1817 untuk membebaskan wilayah Maluku dari pendudukan bangsa Belanda dalam perjuangan bidang politik dan militer. Yang kedua yaitu biografi Raden Inten. Raden Inten alias Raden Intan, tempat lahir Desa Puripan atau Lampung Selatan, lahir 1834, agama Islam, dia warga negara Indonesia juga. Ayahnya Raden Imba atau Kusumaratu. Beliau merupakan keturunan darah biru yang bersaudara dengan kerajaan Banten Raden Intan, termasuk seorang penentang Belanda yang saat itu menjajah negara Intan. Perannya yaitu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat untuk memimpin Lampung dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa penyebab terjadinya perang Patimura dan di mana letak terjadinya perang Patimura tersebut? Baik, kita akan waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya dari kelompok kami ialah karena warga dipaksa untuk bekerja dalam kondisi kerja paksa dan letaknya perang Patimura terutama terjadi di wilayah Maluku. Apakah kelompok 2 bisa diterima? Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita, coba sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai dengan tokoh pahlawan daerah yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kesimpulan yang pertama, Cut Nyak adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif dari Aceh ya, yang lahir pada tahun 1848. Kemudian yang kedua, Sisinga Mangaraja, dia adalah seorang raja di negeri Toba. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, dia lahir di Bonjol, Pasangan, Sumatera Barat. Kemudian Sultan Mahmud Badarudin, pemimpin Kesultanan Palembang. Dan selanjutnya Pangeran Patimura adalah gelar untuk Thomas Matulesi yang menentang monopoli pajak dan penindasan lainnya yang dilakukan VOC di Maluku. Coba bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sampai menyenangkan. Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Kemudian dengan proses belajar tadi bisa dipahami semua? Ataupun sudah bisa dikuasai materinya? Sudah. Kalau sudah, coba
Ya, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi kepada kalian, nanti dikerjakan mandiri ya. Kalau dikerjakan mandiri berarti masing-masing. Tidak seperti yang tadi kelompok. Coba duduk dirapikan kembali. Coba diperhatikan soalnya yang bagus, yang teliti. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Coba diisi salah satu mana yang benar. Kalau sudah Ibu kumpulkan ya. Sudah siap? Semoga benar semua nih ya. Sudah siap? Yasmin? Jadi untuk pertemuan yang akan datang ya, ataupun minggu depan, materinya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian jangan lupa belajar di rumah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ya. Jadi sebelum pembelajaran kita berakhir ya, lebih kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.